Aku dari SD Bangundiluhur Santo Valentinus. Aku ingin menceritakan tentang pecahnya sebuah kerajaan Mataram. Perpecahan yang mengubah tanah Jawa selamanya. Dahulu hanya ada satu kerajaan besar, yaitu Mataram. Kerajaan kuat yang berdiri dengan wibawa dan kehormatan. Namun, setelah wafatnya Pakubuwono II, keadaan berubah. Tahta diberikan kepada Pakubuwono III. Sebagian menerima, namun tidak semua di dalam istana. Muncul perbedaan pendapat. Pangeran Mangkubumi merasa bahwa kerajaan ini terlalu tunduk pada VOC. Belanda mulai ikut campur dalam urusan tahta, urusan tanah, bahkan dalam urusan kekuasaan. Perjanjian itu membagi Mataram menjadi dua. Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III dan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang akhirnya bergelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Konflik pun terjadi. Bukan hanya perang senjata, tetapi perang harga diri. Perang tentang siapa yang berhak memimpin. Perang tentang martabat kerajaan. Tahun demi tahun berlalu. Rakyat menderita, tanah Jawa tak lagi tenang. Hingga akhirnya tahun 1755, sebuah puncak perjanjian Giyanti dan nasib tanah Jawa selamanya. Tuan-tuan yang mulia, lihatlah kertas ini. Mengapa terus berperang jika kita bisa berbagi? Cukup satu tanda tangan, maka meriam akan berhenti menyala. VOC hanya ingin sedikit kedamaian dan sedikit keteraturan. Kedamaian katamu, kau ingin membelah tubuh Mataram agar mudah kau kuasai. Tanah ini adalah warisan leluhur kami, bukan barang dagangan yang bisa kau bagi-bagikan di atas meja ini. Paman, rakyat sudah terlalu lelah jika membagi kerajaan Mataram ini bisa menghentikan tangis para ibu yang kehilangan anaknya di medan laga. Maka mengalahlah paman demi keselamatan jiwa. Baiklah Tuan Nikolas, aku akan menandatangani surat perjanjian ini. Tetapi ingat, meski ragam Mataram telah terbelah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, api martabat Jawa tidak akan pernah padamkan sesedi pun. Sebuah perjanjian Giyanti dibuat di desa bernama Desa Giyanti. Isi penting perjanjian Giyanti. Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III dan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang akhirnya bergelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Sejak saat itu, satu kerajaan terbelah, satu keluarga menjadi terpisah. Apakah itu jalan terbaik? Ataukah itu cara Belanda melemahkan kita? Namun, dari perpecahan itu, lahirlah dua pusat kebudayaan besar, Surakarta dan Yogyakarta. Dua kota yang hingga kini masih menjalankan adat, tradisi, dan juga kehormatan Jawa. Sejarah mengajarkan kita bahwa perpecahan mungkin bisa melemahkan, namun juga bisa melahirkan babak baru. Dan aku hanya bisa berharap agar kita belajar dari masa lalu. Karena masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dipahami. Sekian cerita tentang pecahnya kerajaan Mataram. Saya Richard mengucapkan terima kasih.